Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini teman-teman saya bakalan membahas satu topik yang sangat-sangat diminati oleh banyak dari teman-teman. Dan ini terlihat dari komentar yang masuk baik ketika saya live streaming dan juga saya membuat konten video seperti ini. Yaitu adalah kok kira-kira naratif apa nih yang bakalan hit lagi di cryptocurrency berikutnya. Nah, itu menunjukkan bahwa teman-teman memang sudah menyadari bahwa untuk bisa mendapatkan cuan atau profit yang besar dalam waktu yang relatif singkat di kripto, memang kita harus mengikuti arus. Artinya, kalau misalnya kita melihat banyak sekali liquidity flow ke salah satu naratif, itulah yang harus kita fokuskan. Nah, contohnya, kalau misalnya kita melihat beberapa waktu belakangan, teman-teman, naratif yang sedang hot itu adalah memes. Karena ada rumor, ada opini, ada pendapat bahwa kita akan melihat meme coin super cycle. Sehingga secara bergantian kita kemudian melihat meme coin rata-rata mengalami pump yang lumayan tinggi. Nah, kemudian kita kan pasti pengen dong menjadi seorang investor yang awal gitu ya di sebuah naratif yang baru akan hot. Karena kalau kalian baru masuk ke meme sekarang, apalagi kalau baru masuk ke Doge, baru masuk ke Bong misalnya, mungkin sudah sedikit telat gitu ya. Dan memang masih ada beberapa meme coin yang mungkin mempunyai potensi untuk naik, tapi naratifnya sudah berjalan mungkin selama beberapa bulan. Dan yang kita pengen adalah kita bisa mencari naratif berikutnya, yang sekarang harganya masih cenderung sangat murah, dan ketika naratifnya nanti hit, kita bakalan bisa menjadi investor di harga bawah, dan kita mungkin bisa jualan di harga yang cukup tinggi. So, pertanyaannya, apa naratif tersebut yang kira-kira bakalan hit berikutnya? Nah, walaupun teman-teman kita mungkin tidak bisa mengatakan secara pasti bahwa naratif ini yang bakalan hit, tapi setidaknya ada chance yang cukup besar menurut saya salah satu naratif ini bakalan hit. Dan kalau misalnya kalian mau cari tahu, tidak usah jauh-jauh teman-teman. Kalian tinggal masuk saja ke Twitter. Kalian tinggal lihat aja clue-nya. Sekarang orang-orang yang berpengaruh, kemudian platform-platform besar, itu kira-kira ngarahnya kemana gitu. Dan kalau kalian perhatikan, ini ada beberapa clue. Pertama dari Binance. Baru hari ini mereka ngepost, what is decentralized science? Atau biasa disingkat DeSci. Tidak hanya Binance, teman-teman. Kalian juga bisa melihat CoinEx Global sebagai salah satu exchange juga, itu hari ini juga ngepost. Kira-kira siapa nih yang tertarik DeSci? Kalau cuma dua, mungkin kebetulan, ya kan? Tapi kalau misalnya kita lihat di Twitter, teman-teman, CZ, Binance, itu juga nge-tweet seputaran DeSci. Learning at a small gathering of DeSci entrepreneurs organized by Labs. Oke? Ada juga Vitalik di sana, teman-teman. Jadi, apakah clue-nya kurang jelas nih? Bahwa DeSci bisa berpotensi menjadi naratif yang bakalan hit berikutnya. Ya kan? Dan pertanyaannya gitu ya, kalau misalnya naratif DeSci yang bakalan hit, project mana yang harus kita invest? Itu kan mungkin menjadi pertanyaan berikutnya. Jadi kita udah tahu nih naratif yang mempunyai potensi untuk bisa menjadi at least salah satu naratif yang bakalan hot berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, project mana di DeSci yang mungkin bisa kita invest? Nah, kita tinggal masuk ke CoinMarketCap, kita masuk ke kategori, dan kalau misalnya teman-teman mau search decentralized science, ini harusnya sudah ada sih di sini, DeSci, kita coba cek. Nah, di sini, DeSci, ya kan? Decentralized science. Nah, teman-teman, pertama yang perlu saya sampaikan, market cap secara total di sektor decentralized science itu baru sekitar 522 juta dolar. Bayangkan, ini masih adalah sektor yang sangat kecil. Sehingga ini lagi-lagi membawa potensi yang sangat besar menurut saya. Kalau memang benar naratifnya hit, kita bisa dengan sangat mudah, saya lihat, mungkin menyentuh ke puluhan billion dollar secara total market cap ya di sektor decentralized science. Nah, untuk sementara teman-teman, sebenarnya tidak banyak kalau misalnya kalian perhatikan sektor decentralized science ini, projectnya tidak banyak. Dan kalau misalnya mau lebih aman, tentunya kita ambillah yang market cap-nya sudah cenderung paling besar lah ya di antara yang lain-lain. Nah, kalau dilihat dari list di sini, teman-teman, mungkin yang paling pertama, yang paling besar itu adalah Origin Trail atau Track dengan market cap 325 juta dolar. Ya, walaupun ini bukan sebuah
market cap yang terlalu besar, tapi ini at least sudah medium size lah teman-teman. Sudah medium lah size market cap-nya. Nah, kalau kita mau mencari yang gains-nya jauh lebih besar, tentunya biasanya market cap-nya harus lebih kecil lagi. Mungkin di sekitaran puluhan juta dolar. Tapi kalau kalian mau amannya, mungkin bisa mencari dan research origin trail ini gitu ya, yang mungkin menjadi market cap paling besar harusnya bukan tanpa alasan. Tapi kalau saya pribadi teman-teman, saya lebih tertarik ke yang nomor 2. Research Coin. Oke, dengan market cap kurang lebih 79 juta dolar sekarang. Dan dalam 7 hari terakhir, project ini telah mengalami kenaikan 120%. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi, kenapa Research Coin yang menjadi pilihan saya gitu kan? Kalau misalnya teman-teman perhatikan di root data, kalau misalnya kalian masukkan Research Hub atau RSC, tickernya ya, maka kalian akan bisa menemukan bahwa Brian Armstrong, yang merupakan CEO dari Coinbase, merupakan co-founder dari project ini. Bayangkan. Oke? Brian Armstrong, salah satu orang paling berpengaruh di cryptocurrency, itu adalah co-founder dari project ini. Dan inilah mungkin menjadi alasan utama kenapa saya tertarik untuk menjadi salah satu investor mungkin di RSC. Walaupun teman-teman perlu kalian ketahui bahwa untuk sekarang memang harga dari RSC ini sudah mengalami kenaikan yang sangat drastis ya. Dan ini bisa kalian lihat di CoinEx. Nah, menariknya teman-teman, untuk sekarang ya, kalian baru bisa membeli token ini atau project ini antara di Uniswap atau kalau kalian mau centralized exchange, belinya harus di CoinEx karena tidak ada di tempat lain, teman-teman. Dan saya pribadi tentunya juga merupakan pengguna CoinEx, sehingga saya bisa dengan mudahnya mengakses koin ini. Dan ini bukan hanya pertama kali, teman-teman, di mana CoinEx memang menyediakan banyak sekali koin yang tidak kalian temukan di exchange lain, tapi mereka sudah listing duluan. Itu menjadi salah satu, menurut saya, kelebihan kalau misalnya kita berada di bull market seperti ini, teman-teman. Ketika nanti kita sudah masuk ke altcoin season, akan ada banyak sekali altcoin yang market cap-nya masih kecil, yang bakalan berterbangan. Nah, kalau misalnya kalian males pakai decentralized wallet, maka kalian bisa masuk ke CoinEx karena di sini biasanya mereka listingnya banyak banget. Dan kalau misalnya kalian belum punya account-nya, saya sudah sediakan link pendaftarannya di kolom description box di bawah ke CoinEx. Nah, teman-teman, dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir, token RSC ini telah mengalami kenaikan kurang lebih hampir 300%. Nah, saya memang termasuk orang yang tidak akan pernah menyarankan teman-teman untuk membeli ketika keadaan chart-nya seperti ini, sedang meroket drastis. Oke? Nah, kalau misalnya saya mau masuk pun, maka ada 2 senario yang saya tunggu terjadi sekarang. Antara, teman-teman, kita mendapatkan semacam konsolidasi di sekitaran area ini, baiknya sampai ke sekitaran area 0,65 atau 0,7, di sana sudah saya mungkin akan start untuk melakukan dollar cost averaging. Oke? Atau senario keduanya, kita tidak mendapatkan pullback, tetapi kita kemudian mendapatkan breakout ke area all time high yang baru, which is nggak jauh-jauh banget lagi. Dan kalau itu terjadi, biasanya akan ada semacam konsolidasi juga atau pullback untuk melakukan retest. Nah, kalau itu yang terjadi, saya juga sama akan menjadi investor di sana kemungkinan. Karena bagi saya, teman-teman, token RSC ini kemungkinan masih membawa potensi yang cukup besar. Solely menurut saya karena yang pertama, dia adalah salah satu project yang di-back oleh Brian Armstrong. Yang kedua, naratif DeSci kemungkinan bakalan hit karena kita melihat berbagai clue yang tadi saya baru saja sebutkan. Binance nge-tweet seputaran DeSci, kita melihat CoinEx nge-tweet seputaran DeSci, kita juga ngelihat CZ Binance juga sudah sering berbicara seputaran DeSci. Jadi menurut saya clue dari sana itu udah cukup gitu, bahwa kemungkinan DeSci bisa menjadi salah satu naratif yang bakalan hot. Nah, tapi teman-teman memang tidak ada kewajiban ya kalau teman-teman mau masuk ke DeSci harus ke RSC, karena mungkin masih ada juga pilihan lain yang teman-teman tertarik. Nah, kalian mungkin bisa lakukan research lebih dalam. Salah satunya mungkin adalah dengan melihat apa utility dari project tersebut, kira-kira siapa tim di belakangnya, siapa visi yang nge-back di belakangnya,
tokenomicsnya seperti apa, kalau misalnya kalian mau lebih dalam lagi mempelajarinya, itu mungkin semuanya harus kalian pelajari. Tapi kalau saya pribadi, teman-teman, jujur saja saya tertarik ke RSC ini ya karena hanya Brian Armstrong-nya tadi, dan juga yang kedua, naratifnya, teman-teman, bahwa DeSci kemungkinan bakalan hit. So, kalau misalnya teman-teman mau mencari the next hot narrative, saya rasa DeSci bisa menjadi potensi yang besar untuk menghasilkan gains luar biasa berikutnya. Kalau misalnya teman-teman mempunyai project-project yang menurut kalian jauh lebih baik daripada RSC atau Origin Trail di sini, yang menurut kalian masih menjadi hidden gems, kalian mungkin boleh komentar ya di kolom komentar, apa projectnya, kenapa kalian bullish terhadap project tersebut, dan kalau misalnya menarik, saya mungkin akan bahas di video berikutnya. Tapi untuk sementara, saya mungkin lebih fokus ke RSC. Dan saya mungkin akan mencari peluang untuk bisa masuk sesuai dengan 2 skenario yang telah saya plankan tadi. Kalau misalnya teman-teman tertarik juga, silakan kalian daftar dulu ke CoinEx dan kalian bisa belinya di sana. Karena baru ada di sana, teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat nih, ya kan? Ada di Uniswap V3, ada di CoinEx, Ourbit. Ourbit saya nggak tahu ini exchange apa, jadi saya lebih prefer untuk ke CoinEx. Gitu ya. Jadi itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. DeSci adalah salah satu sektor yang mungkin kalian harus lirik dengan sangat dekat dalam beberapa waktu ke depan. Karena market cap-nya yang masih sangat kecil, kita bisa melihat ada pergerakan yang sangat liar jika memang naratifnya hit. Dan kalau misalnya kalian masuknya telat, ya mungkin kalian bisa kehilangan sebagian besar gains-nya gitu. Jadi jangan sampai kalian masuk ketika naratifnya sudah hit cukup lama dan kalian baru menyadari baru masuk, seperti mungkin meme coin sekarang. Bukannya telat banget sih, tapi udah sedikit telat menurut saya. Tapi kalau misalnya untuk yang berikutnya, saya rasa DeSci adalah mungkin bisa menjadi salah satu jawaban. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa membantu kalian semua dalam ya ngeplan lah gitu ya, apa yang kira-kira akan kalian lakukan berikutnya. See you in the next video guys. Bye-bye.